pada saat gelar perkara khusus itu, saya begitu lihat kemarin ketika gelar perkara khusus langsung bilang, enggak, tetap palsu. Gitu. Di hadapan penyidik saya bilang, tetap palsu. Tanya, loh kenapa kok tetap palsu? Itu terlalu jelas untuk sebuah foto tahun 85. Kemarin itu justru sebenarnya membuka kotak Pandora, Mas. Apa tuh yang dibuka? Gini, konon yang disebut-sebut ijazah kemarin itu kan sudah disita pada hari Rabu. Tanggal 23 Juli tahun 2025. Budi Ari keluar dari rumah itu dan berkata, asli. Satu lagi ada namanya Freddy Damanik. Kemarin saya ketemu di salah satu TV. Dia yang waktu itu saya sebut scan. Saya bilang, Mas, scan atau ijazah? Scan. Tak putarkan rekamannya nih. Gitu. Saya tanya ke Pak Rosidi, Pak, sebelum dibuka segelnya ini, Pak Rosidi ini polisi? Polisi, penyidik. Okay, ya. Pak, itu kanitnya, kepala izin. Apakah pernah ijazah ini keluar? Oh, enggak, Pak. Sama sekali enggak. Kita jamin. Ijazahnya ada di Polda, atau ijazahnya kembali ke Solo. Kan nggak mungkin ada dua kebenaran. Ini namanya Wahyudi. Ini adiknya Iriana, ya adik kandungnya, atau iparnya Jokowi. Waktu itu dia mengantarkan ke Mabes Polri untuk diserahkan ini, ijazah ini. Peristiwa ini kan sebelum ini ditayangkan, ini kan 22 Mei. Betul. Ini kan peristiwanya kan jauh sebelumnya, sebulan sebelumnya ini. Kalau ini misalnya udah benar di forensik, sudah benar di scan, harusnya ditampakkan di Mabes Polri itu adalah yang ini. Yang sudah di forensik yang sudah di forensik dan detail banget. Kenapa malah yang ditampilkan ini? Dari ini saja kita sudah bisa melihat, Mas, apakah ini identik? Tidak. Sangat tidak identik. Kita minta diperlihatkan LP-nya. Laporan polisi. Ketika itu diperlihatkan, barulah terungkap, Mas, ternyata. Jokowi itu kalau ditanya, saya nggak melaporkan orang. Saya hanya melaporkan peristiwa. Itu ternyata bohong, Mas. Karena dalam laporan dia, LP tanggal 30 April itu, jelas betul. Sudah disebutkan 5 orang itu. Artinya, saya, Resmond, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan Bu Kurnia. 6 pasal yang jahat itu semuanya sudah ditulis di situ. Mas Roy tidak menyerah. Enggak lah. Ngapain nyerah? Kasus ini kan mau main pendek, mau main panjang. Kalau dulu sampai lari. Mau main pendek, mau main panjang. Sama. Ayo gitu. Kita layani. Kalau kata Jokowi kan tak layani. Ini juga kita layani kalau mau main panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, sebagaimana kita tahu, gelar perkara gelar telah digelar. Beberapa waktu yang lalu, kami sudah menghadirkan penasehat hukum para tersangka, yakni Mas Ahmad Kozinuddin, untuk menguak persoalan dari sisi hukumnya. Saat ini kami menghadirkan seseorang yang tentu sudah Anda duga siapa, yang akan lebih banyak bicara tentang sisi-sisi, katakan saja, sisi fisik, sisi ilmiah dari apa yang sudah diperlihatkan dalam gelar perkara tersebut. Kita berjumpa kembali dengan Mas Roy Suryo. Terima kasih, Mas Roy. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah diundang lagi. Wajah baru? Wah, iya dikit supaya lebih fresh. Sampai ada yang ngira ini Roy Suryo atau adiknya. Berarti tampak lebih muda katanya. Mantap. Tapi ada yang menarik selain sisi teknis. Apa? Jadi banyak sekarang setelah gelar perkara khusus kemarin, banyak orang yang tiba-tiba jadi seolah-olah ahli semua ngomong di berbagai podcast sebelah. Yang penting apa? Yang ngomong itu belum tentu ada di gelar perkara ini kebohongan itu Bang. Termul ini makin kebangetan enggak? Kebanyakan yang ngomong-ngomong itu mungkin terlalu kreatif barangkali. Iya, jadi dia nggak ikut. Sempat ikut sebentar sebelum diusir. Jadi ada drama pengusiran kemarin di gelar. Jadi kan ada 2 segmen. Betul. Ada klaster pertama, klaster kedua. Saya memang tidak datang di klaster 1. Karena klaster 1 untuk Bu Tri Kurnia, kemudian untuk Mas Rustam, untuk kemudian Pak Rizal Fadila dan lain-lain. Nah, saya memang datang di klaster yang kedua bersama Mas Resmond dan sama Mbak Tifa. Nah, tapi lucunya ada beberapa orang yang tiba-tiba nggak punya legal standing mau ngikut. Nah, saya tahunya waktu di
ketika kami di klaster kedua, saya strict betul. Kalau namanya tidak ada di dalam daftar itu, nggak boleh. Ngapain? Karena sebenarnya gini, ruangannya kan cukup terbatas kan. Oh, tidak boleh jadi penonton pun ya? Yang jangan lah, ngapain? Kecuali ada yang kita tunggu sebenarnya. Oke. Kita sebenarnya nunggu, berharap banget kalau ada ahli dari mereka. Yang katanya ahli IT si Joshua, si Diopo, Sinambela itu sama satu lagi namanya Roni Teguh katanya. Itu kita tunggu karena kan udah dijanjiin, kita akan debat gini. Mana sampai last minute akhirnya nggak datang. Malah yang datang orang-orang yang nggak punya kapasitas. Makanya kita sisir. Ini apa Anda anunya? Saya Pak, dari organisasi dia gitu. Apa bersatu gitu ya. Apaan anunya, legal standingnya apa gitu. Wong pelapornya kan perseorangan. Jadi pelapornya itu Jokowi. Nah itu lengkap dengan kuasa-kuasa hukumnya. Nggak apa-apa kalau itu. Terus mereka gitu, ada Lejumanan, ada Kamis Samuel Sweken, ada kemudian Andi Kurniawan. Nah kalau itu boleh. Tapi ternyata dari 3 itu pun yang datang cuma Lejumanan. Kalau pada saat saya ya, pada saat pagi, biar nanti yang cerita orang lain lah, Mas Kosinudin. Udah kan? Udah. Tuh. Jadi artinya kalau Mas Kosinudin ada di pagi, saya ada di siang gitu. Dan jadi lucu itu. Beberapa orang yang sempat, ini yang saya alami sendiri ya, ada yang Andi Aswan itu kan pagi dia kan nggak berkepentingan, diusir kan, tapi kan dia cerita sekarang di mana-mana. Terus dia ngakunya, saya dengerin kok gitu melalui gang sampai. Lah ini kan namanya kuping. Aduh, orang ini memang keterlaluan. Para termul ini memang udah parah. Dan jelasinnya juga ngaco gitu. Khusus Andi Aswan ini kan kemarin minggu yang lalu ketika di acara Rakyat Bersuara kan juga ngaco banget, seolah-olah jadi ahli digital forensik dan pakar telematika jelasin soal fatal. Dia aja salah bacanya. Harusnya dia itu tahu bahwa yang namanya fatal itu orang. Tapi kayaknya dia nggak ngerti kalau itu orang gitu loh. Jadi dia bilangnya fatal et al. Padahal harusnya yang benar fatal et al. Et al itu artinya apa? Dia melakukan segalanya fatal. Iya. Jadi dia melakukan dengan beberapa teman-temannya gitu loh. Jadi aduh kacau banget lah dia. Makanya waktu itu kita ketawain aja deh gitu. Nah, sama ini apalagi dia nggak ikut gitu loh. Nah, tapi semakin lucu. Tapi yang jelas begini Mas. Jadi kemarin itu pada saat gelar perkara khusus itu, ini supaya tidak salah ya. Gitu, dan supaya tidak di framing macam-macam. Saya tidak memeriksa ya. Bahwa betul kami diperlihatkan ya. Tapi itu sama sekali tidak bisa dikatakan, kan ada tuh Roy Suryo sudah periksa ijazah dan asli. Apalagi yang di-quote itu pendapat orang yang memang tidak memiliki kapasitas untuk menilai. Sampai ada begitu ya? Ada di sudah diperiksa dan kemudian ada di podcast sebelah yang ceboker Nusantara itu kan ngomongannya gitu semua itu. Udah jadi udah dikonstruksi seolah-olah saya sudah mengamini itu. Padahal tidak sama sekali. Ngomongnya tidak tuh kayak waktu Bung Karno menanggapi pidato surat SP 11 Maret. SP 11 Maret dikatakan itu adalah surat kegemaran, surat kegirangan. Padahal tidak. Nah, itu saya juga bilang, kami tidak memeriksa itu. Ya, kenapa? Karena yang kami itu hanya diperlihatkan. Itu sama kayak ya gambar sudah saya kirim nih. Jadi kayak sama ketika Wahyudi, ini namanya Wahyudi. Ini adiknya Iriana, ya adik kandungnya atau iparnya Jokowi. Waktu itu dia mengantarkan ke Mabes Polri untuk diserahkan ini ijazah ini, ya gitu. Lembaran yang disebutnya ijazah. Ya, saya harus mengatakan ini belum tentu ijazah ya gitu. Karena apa? Karena ini harus diperiksa kalau misalnya memang benar ini adalah ijazah gitu ya. Nah, dan kami itu hanya diperbolehkan untuk melihat. Jangankan meraba atau kemudian memeriksa. Menyentuh saja nggak boleh. Jadi artinya apa yang terjadi pada kejadian di Mabes Polri waktu itu ya. Ini waktu itu adalah tanggal 9 Mei. Kalau ini 9 Mei. 9 Mei 2025. Sama persis sebenarnya dengan yang kami alami kemarin ketika gelar perkara khusus. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun. Iya. Bahkan yang kertas yang ada di dalam ini nggak boleh dikeluarkan. Jadi kita nggak bisa lihat tuh kertasnya sebenarnya tipis atau tebal. Karena kalau ijazah itu harusnya agak tebal dikit. Kita nggak bisa kalau kemudian dikatakan oh ada embossnya. Memang ada gambar yang seolah-olah gitu. Ada gambar. Kalau ini nggak nampak ya. Waktu itu ada sedikit kayak bayangan gitu. Cuman Mas, sekarang itu kan teknologi untuk printing kan sudah bagus banget. Banyak wallpaper atau tegel itu nggak perlu kita kalau zaman dulu kan harus beli tegel cap kunci gitu.
untuk supaya kuno, kelihatan kuno. Atau wallpaper kita ingin tampak suasana perdesaan, kita harus pasang batu bata gitu. Sekarang kan enggak, dengan wallpaper terus nampak seperti 3 dimensi kan, tridimensional kan batu bata. Nah, itu juga bisa jadi begitu. Tapi yang paling membuat saya kaget adalah apa? Karena pada foto yang kemarin ditayang itu ini hanya contoh aja ya, bukan ini kan yang disebut scan asli si Andi Aswan tapi bohong itu ya ini. Karena apa? UGM-nya logonya Perot ini. Ya, kalau itu memang nggak Perot. Yang kemarin memang nggak Perot. Ya. Foto ini sangat amat terlalu kontras, Mas. Terlalu jelas, terlalu detail, terlalu sharp untuk sebuah kualitas cetak di tahun 85. Sekitar 40 tahun lalu. 40 tahun yang lalu, Mas. Oke. Mas, saya terpaksa harus bilang ya bahwa saya selain hobi sekarang itu mungkin lebih dikenal sebagai orang yang hobinya komputer, telematika, multimedia. Dulu saya adalah tukang potret. Saya motret tuh mulai SMP. Udah SMA, bahkan tidak hanya motret, tapi saya tuh hobi juga zaman dulu kita nggak puas kalau kita nggak bisa nyetak sendiri. Oh iya, betul. After. Nah, ini dulu saya zaman dulu. Kamar gelap lah ya. Kamar gelap. Nih, ini 30 tahun yang lalu, Mas. 30 tahun yang lalu, jelek-jelek gini, Mas. Saya menjadi juara nasional, juara 1 seluruh Indonesia. Untuk fotografi. Untuk pada lomba Hari Bakti Parpostel. Juara 2-nya ini namanya Mas. Zaman Susilo Sudarman ya? Bukan. Pak masih Pak Yupape. Iya. Jadi ini juara keduanya itu namanya Mas Agus Surono. Agus Surono ini fotografer istana zaman Pak Jokowi. Iya. Beliau boleh bersaksi kalau nggak percaya, Roy Suryo itu juara berapa? Kok fotonya begini. Ini biar waktu itu biar bagus saja. Saya yang juara 1. Ya, saya yang juara 1. Jadi saya juara 1 dapat piala langsung dari Pak Yupape. Artinya ini juga saya peralatan fotografi saya sebagian dari peralatan foto. Artinya apa? Kita tahu cara mencetak foto itu gimana zaman dulu. Jadi kita beli kertasnya. Kertas itu masih dilindungi ada aluminium foil juga. Kalau dibuka dia langsung terbakar. Terus si klise itu kita taruh di atas mesin namanya enlarger. Ya. Untuk membesar, mencahayai. Kemudian ruangannya harus gelap. Kamar gelap biasanya ada lampu merah warnanya supaya nggak tembus. Kemudian setelah itu dicetak pada kertas. Kertas itu kemudian kita masukkan ke larutan namanya developer untuk pengembang. Kemudian dicuci, dibersihkan, kemudian dimasukkan fixer. Ya, setelah itu digantung-gantung itu. Jadi kalau dulu kita sering lihat film-film detektif atau apa tuh kan kadang-kadang. Nah, pas foto zaman dulu semuanya dicetak dengan cara begitu loh. Di atas tahun 80. Dan itu ada usianya. Artinya gini, kalau kita lihat ya, pas foto yang sekarang coba deh pemirsa Madilog cek lah ijazah kita masuk. Pasti sudah melalui proses atau yang namanya sekarang sudah mulai blaus atau sudah memudar warnanya. Iya, karena dulu benar-benar kimia. Apalagi ini karena mengelupas gitu ya. Ya, apalagi dulu itu untuk mencetak sebuah pas foto itu bukan hal yang murah. Mahal gitu. Jadi kalau di Jogja dulu ada studio foto cukup terkenal. Saya sebut aja nggak apa-apa ya. Dulu ada yang namanya Huasin, kemudian Star, kemudian Likong, kemudian Arta Duta, itu yang awal-awal. Kita mahasiswa nggak sekuat Mas nyetak di situ. Iya, biasanya kita nyetak di tukang-tukang foto pinggir jalan itu. Gerobak-gerobak. Iya, gerobak-gerobak kios. Itu pakai Petromak kan. Betul. Nah, itu Petromak itu untuk kemudian mengeringkan juga. Pertama kali dicetak keluarnya foto memang. Tapi coba 10 tahun lagi udah pada melengkung. Enggak sampai 10 tahun itu. Iya dah. Karena beberapa pas foto saya itu dibuat dicetak di situ. Iya. Iya, sebuah foto. Saya ingat, maaf. Sebuah foto yang dicetak di laboratorium besar saja. Ini foto lama saya ya, ketika kami barusan nikah waktu itu. Ya. Ini pun sudah mulai tidak tajam lagi. Padahal itu bagus ya. Padahal bagus di tahun 90 ya. Atau ini kalau orang tanya, kadang-kadang kan sering ada kuis kan kalau acara. Siapa suami yang menyimpan foto istrinya di dompet? Nah, saya juga. Nah, ini pas foto ini aja. Kan sudah mulai menghilang gambarnya gitu. Aslinya kan tajam banget. Misalnya kayak gini. Nah, ini yang masih agak tajam. Nah, sama-sama tahu nyetaknya, tapi kalau kemudian sudah mulai agak bluish gitu ya. Agak abang biru atau agak. Artinya gini, Mas.
teknologi sekarang saja, ini bukan cetak printing ya, ini masih cetak lab zaman dulu. Itu ada waktunya gitu. Apalagi ada usia ini ada usianya. Jadi kemarin yang kita lihat itu foto seseorang ini, saya nggak mengatakan ini Jokowi loh ya. Pokoknya seseorang berkacamata ini, ya itu sangat amat terlalu tajam. Untuk apa mungkin dia dulu pakai Sakura color film yang lebih indah dari warna aslinya. Iya, soalnya kan yang satunya kan Fuji color film indah seindah warna aslinya. Jadi Sakura lebih indah. Kita udah tua-tua. Udah. Tapi kan kalau dulu ya kita tukang potret zaman dulu Mas. Selain Sakura nggak apa-apa lah. Soalnya kan sudah nggak ada ya. Fuji, ada Kodak, ada Tura, ada Agfa. Nah itu saya nggak tahu. Itu Agfa ada. Ya kalau kita sering pakai untuk yang dulu kalau kita milih film pun harus tahu asanya berapa, ISO berapa, yang normal 100. Betul. Tapi saya dulu sering pakai ektar tuh asanya 25. Sangat tajam, sangat detail. Nah, oke, kita kembali ke sini. Jadi artinya saya begitu lihat nih, bukan terus berubah. Saya begitu lihat kemarin ketika gelar perkara langsung nggak, tetap palsu. Gitu. Di hadapan penyidik saya bilang tetap palsu. Kenapa? Ada reaksi dari penyidik? Ada ya, cuma tanya, loh kenapa kok tetap palsu? Itu terlalu jelas untuk sebuah foto tahun 85 gitu. Dan ketika tapi kayaknya sudah ada digital. Tapi kan Pak ada embossnya, ada watermarknya. Saya mengatakan kalau emboss beneran dan watermark beneran tuh kayak gini nih loh. Ya, ini watermarknya jelas, betul, detail. Mohon diterangkan ke publik, ya. Emboss. Iya, gini. Watermark itu adalah huruf-huruf Universitas Gadjah Mada. Ini contoh ijazah lain yang bukan ijazahnya Jokowi ya. Betul. Tapi ini ijazah tahun 85 yang lulus. Sama. Artinya lulusnya tahunnya sama dengan Jokowi. Dia memang bukan seangkatan Jokowi, bukan. Nggak perlu, yang penting lulusnya sama. Tahunnya sama. Inilah tulisan Universitas Gadjah Mada yang secara tipis-tipis yang ada di sini. Oke. Kemudian ada emboss. Emboss itu ini di dekat rektor. Ini ada cap yang ini harus dirasa, Mas. Harus diraba. Betul. Karena ini kalau diraba dalam bahasa Jawanya gerenjel. Ya gitu. Ada bertekstur. Betul. Ya. Kemarin karena kami nggak bisa ngerasa, saya bilang ya nggak bisa, saya tahu. Itu mungkin citra tridimensional saja. Ini pun ijazah ini pun lihat pas fotonya sudah mulai berkurang intensitasnya. Karena ini kan baru kita scan beberapa waktu yang lalu. Masa sesama ini masih tajam kayak cetakan baru keluar dari wajan. Baru keluar dari pabrik ini. Ya kan? Masa bisa kayak gini betulnya? Itulah. Makanya saya tetap mengatakan ya 99,9% palsu. Bahkan yang namanya watermarknya nggak terlalu kelihatan. Gitu. Apalagi embossnya. Jadi artinya kemarin itu justru sebenarnya membuka kotak Pandora, Mas. Apa tuh yang dibuka? Ini yang belum banyak dibicarain. Jadi artinya itu kan kita berhasil membongkar bahwa sebenarnya kalau menurut tata acara penyitaan ya itu kan sudah disita konon yang disebut-sebut ijazah kemarin itu kan sudah disita pada hari Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025. Masih ingat nggak di bulan Oktober? Kalau saya ingat karena saya sudah browsing. Mas Budi Ari. Nah, betul. Itu hari Jumat. Iya, betul. Tanggal 24. Yang mengaku bahwa sudah diperlihatkan. Sudah diperlihatkan dan kemudian Jokowi melihatkan dan kemudian Budi Ari keluar dari rumah itu dan berkata asli. Satu lagi ada namanya Freddy Damanik. Kenapa saya sebut? Karena dia awalnya nyebut nama saya juga. Udah kalau urusan ijazah tanya Roy Suryo lah gitu. Awalnya malah dia gitu. Tapi kemudian dia bilang udah diperlihatkan kok. Dan dia kemarin saya ketemu di salah satu TV. Dia yang waktu itu saya sebut scan. Saya bilang, "Mas, scan atau ijazah? Scan." Tak putarkan rekamannya nih gitu. Direkam waktu itu. Bukan kan ada di TV. Kan ada di berbagai TV. Udah hostnya kemudian Mbak Elvira ya di salah satu TV itu. Kemudian juga mendengar dia memang nggak mau menunjukkan karena kebetulan rekaman yang diputar itu bukan dari TV yang bersangkutan. Etikanya kan nggak boleh. Betul. Dia dengar, iya nggak ada bilang scan, ada. Waduh, jadi kebohongan-kebohongan itu makin nampak, Mas. Gitu. Ini yang disebut sebagai kotak-kotak Pandora. Iya, kotak Pandora makin banyak itu. Jadi sudah setidaknya ada kebohongan pertama yang ketika dia mengatakan bahwa ijazah itu diperlihatkan. Dan saya tanya kalau itu sempat, saya tanya ke Pak Rosidi, Pak, sebelum dibuka segelnya ini, Pak Rosidi ini polisi, penyidik, ya. Pak itu kanitnya, kepala izin.
Apakah pernah ijazah ini keluar? Oh enggak boleh, enggak Pak, sama sekali enggak. Kita jamin, enggak ini sama sekali. Nah udah, kan nggak mungkin ada dua kebenaran. Iya, salah satu pasti bohong ya. Ijazahnya ada di Polda atau ijazahnya kembali ke Solo. Iya. Iya dah. Ya udah, berarti kan bohong. Satu. Yang kedua ya kembali lagi si Andi Aswan. Yang Andi Aswan mengatakan scan ijazah asli. Ini jelas bukan scan ijazah asli, Mas. Ini adalah hasil dari Dian Sandi yang pada tanggal 1 April waktu itu memposting. Ini sih masih segi 5, oke. Yeah. Hanya karena dia motretnya nggak pintar aja, dia miring. Tapi kemudian ini kan dikoreksi. Entah oleh Andi Aswan, entah oleh si Joshua atau orang yang mengkoreksinya. Kemudian menjadi, ya ini kalau saya sejajarkan. Nah ini, dulu pernah kita bicara ini. Betul. Ya, artinya saya hanya merimain saja. Gambar dari aslinya Dian Sandi dikoreksi. Dan kemudian ketika diperiksa lagi dengan di skala ya. Nah ini kan makin kelihatan. Ini logo UGM. Kalau kemudian kita bikin skalanya, kalau ini ditempelkan ke sini, wah akan sangat tidak pas. Ini perot. Dan kemudian garis-garisnya tidak pas. Ini senada, Mas, dengan statement ilmiah dari Profesor Tono Saksono. Oh, nah, ada YouTube-nya pernah juga. Nah, beliau baru-baru ini juga kemarin menyampaikan analisis. Kenapa bisa jadi perot? Bagaimana kata? Ya, artinya karena logonya tadinya benar, tadinya perspektif betul, tapi karena ditarik ke kanan ke kiri, otomatis yang ada di tengah ini perot, jembreng, perot. Itu statement itu pada video yang durasinya 24 menit, ada pada sekitar menit ke 15 lebih 40. Di YouTube ya? Di YouTube ya. Jadi detail banget. Jadi artinya nggak bisa ngelak lah situ si Andi Aswan, Joshua sama Roni itu ya. Gitu. Karena apa? Saya tahu si Andi Aswan itu dapat masukan dari Roni ya, karena dia seolah-olah jadi ahli telematika, bisa ngomong mati, bisa ngomong fatal. Itu sebenarnya hanya dapat kuliah semalam aja udah kayak ahlinya ahli gitu. Dan lucunya itu saya analogikan di layar TV ya, tapi saya menganalogikan yang lain loh ya, jangan marah itu sih. Saya menganalogikan, kan bahaya kalau kemudian setiap orang bisa tiba-tiba sok ngaku gitu. Saya ini jelek-jelek gini, Kang Darsa. Ini saya tuh MKes asli. Magister kesehatan. Magister kesehatan, ada tuh di kartu nama tak tulis. Tuh. Oke. Bahkan kadang-kadang dengan saya nulis begini, dikira dokter. Oh iya. Nah, tapi saya tetap nggak boleh nulis resep. Nggak boleh, karena saya bukan dokter. Saya adalah magister kesehatan di bidang promosi dan perilaku kesehatan. Tapi kalau kita cerita soal penyakit, kita cerita soal wabah dan lain sebagainya boleh. Nah, kenapa saya perlu cerita ini? Itu pun satu, saya kan nggak boleh sembarangan pakai alat-alat kedokteran. Nah, saya logikakan gini. Jadi kan banyak tuh pertunjukan topeng monyet. Ya kan? Tung Sarina ke pasar. Bukan. Apa Sarimin? Nah, Sarimin betul. Sarina tuh itu siapa anti revolusi Indonesia akan hancur. Itu Sarina. Itu. Jadi Bung Karno tuh memang top banget deh. Vivere periculoso lah gitu ya. Jadi gitu. Jadi artinya Sarimin tadi. Kalau kita ajari oleh si orang yang punya topeng monyet untuk bahan suntikan, dia bisa nyuntik. Lah kan belajar ya. Tapi apakah boleh kemudian dia nyuntik siapa-siapa? Nggak boleh. Jadi ini ada orang yang seolah-olah baru dapat kuliah sehari atau semalam. Wah, tiba-tiba nerangkan dengan sangat detail, dan orang itu sewot banget ketika di salah satu TV itu saya logikakan begitu. Saya analogikan itu begitu. Memang agak kejam juga tuh analogi. Enggak supaya langsung gercep supaya langsung kicep gitu loh. Enggak, kalau enggak gitu masih ngomong aja terus gitu. Enggak, karena memang betul kan? Jadi akhirnya membuat orang lain itu bisa, itu oke. Tapi tidak bisa kemudian dia mengaku bisa segalanya. Karena itu analogi yang dia bilang. Ini kan orang bisa aja belajar kayak gini. Betul. Tapi tidak bisa seseorang belajar kayak gitu dengan enaknya dia kemudian menceritakan seolah-olah ahli di situ. Apalagi yang dia tunjukkan itu ternyata adalah program yang gratisan, outsourcing gitu. Ya, open source gitu. Jadi aduh, kalau kayak gitu ya repot lah kalau semua orang kemudian. Makanya saya pakai analogi itu. Saya MKes, saya pun nggak sampai. Nah, kita kembali ke Mas, ini udah dua nih. Apa? Udah kotak. Yang ketiga? Yang ketiga adalah ketika selain ijazah itu yang konon disebut ijazah itu dibuka. Kami waktu malam itu adalah membongkar yang namanya kita minta diperlihatkan LP-nya, laporan polisi.
Nah, laporan polisi itu kemudian diperlihatkan, ya, laporan dari 3, kan sebenarnya laporannya itu ada 5 di luar. Selain Jokowi ya. Ini anak buahnya kan lapor dulu pada tanggal 26 April. Ada di Jakarta Selatan, ada di Depok, ada di mana. Nah, tapi kan akhirnya kan di-drop, banyak yang di-drop, tinggal 3. Tinggal miliknya si Adi Kurniawan, Pak Lecumanan, dan Kamis Samuel Sweken. Tambah 1 Pak Jokowi. Kalau tambah 1 Jokowi jadi 4. Nah, lucunya kemudian ketika itu diperlihatkan, barulah terungkap, Mas, ternyata. Apa yang terungkap? Bahwa terungkapnya selama ini kan kita dengar Jokowi itu kalau ditanya, saya nggak melaporkan orang, saya hanya melaporkan peristiwa. Sudah, tapi belum. Bohong banget lah. Siang tapi malam. Iya, siang tapi malam. Kenyang tapi lapar. Palsu tapi asli. Ya, kayak gitu lah. Nah, itu ternyata bohong, Mas. Karena dalam laporan dia, LP tanggal 30 April itu, jelas betul. Sudah disebutkan 5 orang itu. Artinya saya, Resmond, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan Bu Kurnia. Sudah. Di laporannya Pak Jokowi atau yang lain? Laporan Pak Jokowi. Oh, siap. Oh, kalau gitu betul-betul bohong lah ya. Oh, iya, betul-betul bohong lah. Yang lain kan kita bisa. Dan ini yang belum bohong lagi. 6 pasal yang jahat itu semuanya sudah ditulis di situ. Termasuk yang 311, 32 ya, itu. Betul. 310, 311. 27A, 28, 32, 35 itu yang jahat banget. Karena itu pasal yang saya pernah cerita itu sebenarnya hanya digunakan untuk transaksi elektronik. Tapi coba dikenakan ke kita-kita ini sebagai bentuk kemarin dari Pak Profesor Henry juga bicara soal itu. 32, 35. Iya, itu kan sama sekali nggak cocok. Karena beliau kan salah seorang yang terlibat. Memang, juga. Sangat terlibat. Dan Prof Henry tahu, saya pun juga ada di situ gitu loh. Di dalam tim itu. Prof Henry pasti juga akan mengamini kalau saya tunjukin surat ini. Jadi ini bukti, Mas. Kemarin kan saya juga sering apa di bidang telematik apa. Mas, ini Pak Samsul Muarif. Tanda tangan tahun 2003. Ini tim kelompok kerja bidang pengembangan industri dan standarisasi. Kami lah yang waktu itu menyusun undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik. Mas lihat, ada nama saya di situ. Iya, betul. Roy Suryo sebagai perseorangan dari UGM. 8. Ya. Dari yang 12. Lain lihat, yang lain siapa? Direktur PT Skufindo, Direktur PT LEN. Artinya kan alhamdulillah saya waktu itu pun tahun 2003 loh. Artinya 22 tahun yang lalu sudah disejajarkan dengan beliau-beliau ini untuk menyusun tuh nih. Ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah Prof Henry itu yang nanti akan kami minta juga. Karena beliau itu memang betul-betul puluhan tahun ada di Kominfo semenjak zaman Pak Samsul Muarif ini juga. Pak Samsul Muarif, kemudian Pak Sofyan Jalil, kemudian Pak Nuh, ya, terus sampai Menkominfo sampai tadinya dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi Komunikasi dan Informatika, kemudian terakhir berubah menjadi Komdigi. Nah, kembali ke soal laporan itu, ya. Jadi kita tahu bahwa akhirnya pasal-pasal termasuk 32, 35 itu dilaporkan oleh Jokowi. Dari awal itu. Dari awal kan jahat banget. Dan di situ sebenarnya kita baru mengerti kalau pasal-pasal yang dilaporkan oleh termul-termulnya, Lecumanan, itu ternyata malah justru tidak melaporkan itu. Iya, dia hanya melaporkan misalnya pasal 160. Ya, ini ada nih 160 ya. Ya, 160. Kemudian tapi lucunya masih ada pasal tahun kuda masih makan besi. Iya. Tahun 46. Yang ini sudah dicabut. Apa itu? Itu tentang pelanggar ketertiban umum. Ini itu sudah artikel. Iya, sudah dicabut kan? Iya, masih dipakai lagi. Dan paling lucu gini. Di pasal ini ada yang disebut nama saya doang ya. Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi yang disebut korbannya itu adalah organisasi. Namanya Peradi Bersatu. Korban kok organisasi? Organisasi kok bisa jadi korban? Lucunya LP ini jalan. Ini kan memang benar-benar not equality before the law. Iya. Andi Aswan, kembali ke Andi Aswan, Joshua dan itu sudah dilaporkan berkali-kali oleh Prof Yusuf Henuk. Mental. Parapat ya, Pak Beni Parapat, mental. Dilaporkan lagi oleh Mas Rustam, mental lagi. Dikatakan 32, 35 itu harus ada korbannya yang lapor. Loh, kita tuh yang buat undang-undang ITE, Mas. 32, 35 itu nggak perlu ada korban. Seseorang berbuat salah, ada pakai bukti transfer palsu,
Itu aja langsung kena, nggak perlu ada orang yang dilaporkan. Jadi memang Jadi seolah-olah pilih-pilih tebu gitu. sangat Dalam pilih-pilih. pelaksanaan proses hukumnya, Iya. pilih-pilih tebu. Pilih-pilih tebu dapatnya kelapa. Nih, Ini, Mas. apa, tebang pilih lah kalau sekarang Ya, sering tebang pilih lah. disebutnya. Jadi artinya adalah memang kemarin itu justru gelar perkara itu membongkar kotak Pandora. Kotak yang zaman dulu ceritanya itu adalah Pandora yang kemudian isinya Iya, banyak banget kejahatan-kejahatan. Kemudian keluarlah terakhir kan itu hampir sama dengan cerita Medusa. Oh, yang Wanita berkepala ular. Ular itu Ada ya. yang berkepala, ada Iya. banyak ular. Itu kalau anak sekarang belum tentu ngerti Mas kayak gitu. Itu mitologi Yunani. Betul. Itu kan dibunuh sama siapa ya? Iya, iya. Perseus ya. Betul, Perseus, iya, betul. Tidak salah. Terus kalau itu kesombongan anak sekarang suruh belajar cerita Ikarus dan Daedalus. Ikarus, yang dia terbang ke Saking matahari. tingginya, Betul. ya, meleleh sayapnya. Meleleh sayapnya. Nah, ini loh, ya. Jadi kalau kita Ada filmnya, meskipun filmnya film agak sedikit perang. Codename Ikarus. Ya, itu. Ya inilah kalau kita kita sering diskusi, kita dialog, kita pasti ngerti lah kayak gini. Ya, apa Mas pertanyaannya? Itu 3. Ya. Yang terbuka itu 3 kotak Pandora itu atau ada terlupa tidak diceritakan? Ada, tapi nanti dulu. Itu nanti akan jadi amunisi lagi nanti buat kita. Kalau gitu. Karena termasuk ini, Mas. Saya juga banyak, terima kasih ya para netizen juga, pemirsa setia Madilog juga. Banyak juga yang mengatakan, "Mas, jangan semuanya dibuka. Nanti diikutin." Gini, kita dulu bicara soal watermark. Ya. Bicara soal emboss. Iya. Nah, ternyata menurut teman-teman netizen, mereka pun ngikutin. Jadi dulu belum tentu sudah ada embossnya, udah ada. Ya itu terserah pendapat netizen lah ya. Betul. Tapi kok bisa jadi. Itu kan teori konspirasi kan. Iya. Jadi dari dulu memang nggak ada. Tapi kemudian ketika kita bicara emboss, sebelum Mas ngomongnya, lah iya. Saya boleh dong. Saya silakan. Apa namanya meramalkan apa yang akan dikatakan. Iya. Jadi Mas bisa mengatakan bahwa sebetulnya apa yang disebut dengan bukti pun itu senantiasa diikutin. Ada indikasi diperbarui. Iya, karena itu terjadi pada KPU. Kan pernah ada gak? Meskipun ini harus kita mix-kan ya. Iya. Harus kita make sure, kita mix-kan. Kita make sure. Kan dulu sempat ada, Mas pasti juga dengar lah. Ada isu bahwa dulu ketika di Solo, Jokowi ini gelarnya Dokter Andes. Iya, betul. Bukan insinyur. Saya dengar begitu. Nah, terus kemudian sempat ada ketika sidang KIP yang awal, KPUD Solo mengatakan berkasnya nggak ada, sudah dibakar, sudah dimusnahkan. Iya. Itu kan aneh banget. Tapi setelah ribut, dia mengatakan ada. Nah, berkas tapi di Solo. Kemudian bukan lagi Dokter Andes, tapi udah jadi insinyur. Sudah insinyur. Makanya kan aneh. Dan makanya kan kita juga kenapa kita harus bersidang dengan beberapa KPU itu untuk melihat. Karena yang kita lihat dalam berbagai, ini kan beberapa temuan legalisasi ijazah ya. Itu yang kita lihat adalah siapa yang kemudian melakukan ini. Legalisasi. Ini masih kita simpan Mas, nama-namanya. Supaya apa? Supaya nanti kita cocokkan. Apakah misalnya Dr. Muhammad Naim itu berada pada ruang dan waktu yang tepat. Apakah Dr. Budiadi ini berada pada waktu yang tepat. Gitu. Karena harusnya dari 9 pihak yang kemudian dimintakan berkasnya. 5 itu adalah KPU, KPU di Solo tahun 2005, DKI, KPU di Solo lagi 2010, DKI 2012, pusat 2014, pusat 2019. Ini ada. Karena memang ini ada beberapa yang DK-nya sama. Solo masih utang 1, KPUD belum menyerahkan. Belum. Alasan? Karena DK-nya udah beda kan. Siapa tahu nanti DK-nya nggak ketemu ya kan. Padahal kita dan ini pun kami tidak hanya percaya begitu saja. Kami punya referensi yang kemudian kita gunakan. Misalnya ini yang tidak ditutup-tutupi. Sekilas, ini kalau pandangan orang kadang-kadang, sekilas itu ini dan ini mungkin orang akan mengatakan sama, Mas. Tapi kalau diperhatikan betul, coba legalisasinya. Aduh, mata saya. Nggak kelihatan, Mas. Kelihatan. Legalisasinya di sini. Ini nempel di N, ini agak lebih keluar, ini agak naik, ini tulisan salinan ini sudah ada di atas, ini agak ke bawah. Jadi artinya ini sama dengan kita mencorot atau tidak. Jadi artinya tidak lazim. Kalau ini sama-sama 2014, ini saya dapat 2014,
ini juga 2014 dari mereka. Kok bisa legalisasi ijazahnya beda-beda? Ya. Nah, jadi itu banyak sekali pertanyaan. Makanya Mas, terus Untuk terang sekali. melegalisasi ijazah 2 kali dalam 1 tahun? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Bahkan kadang Saya tanya satu hal. Ya. Kalau misalnya pihak universitas itu ada yang melegalisasi ijazah. beberapa banyak. Misalnya Boleh. tiba-tiba si orang itu mengatakan, lupa, ternyata keperluannya banyak. Dia datang lagi. Boleh. Dan mungkin saja capnya kan memang bisa geser-geser. Iya, betul. Tapi untuk diserahkan ke satu KPU, kan nggak mungkin. Ngapain juga harus lebih dari satu? Iya, betul. Cukup satu, atau itu di KPU nanti di copy. Sehingga kalau itu meleset, ya kayak dulu kita ke perbandingan ijazahnya Jokowi dengan Pronojiwo, almarhum Hari Mulyono, dan Sri Murti Ningsih. Keluar aneh. Jadi hal kayak gini itu yang membongkar semua. Makanya ketika banyak orang mengatakan, Mas kok nggak selesai-selesai? Loh, lah makin ke belakang, makin banyak kebohongan yang terbongkar gimana? Dulu kita bicara soal KKN. KKN-nya saja bohong, 83 atau 85. Dosen pembimbing. Dulu Pak Kasmujo atau pembimbing akademik atau pembimbing skripsi, betul. Makin ke belakang makin boncos ini. Mas Roy, mohon maaf nih Mas Roy. Mas Roy tadi mengatakan, correct me ya, kalau saya salah. Tadi Mas Roy mengatakan bahwa emboss itu sudah ada, atau mungkin saja 3D. Artinya kemarin berusaha ditampakkan gitu loh. Tapi saya tidak mau menyatakan bahwa itu emboss. Oke. Karena saya nggak memegang. Ada kemungkinan kalau misalnya tadi ketika saya tanya, Mas Roy mengatakan ada tendensi selalu diperbarui. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keperluan, katakan. Nggak usah. Pertanyaan saya begini. Ketika itu dipegang oleh polisi, apakah ini artinya ada indikasi polisi juga yang melakukan itu atau gimana? Saya senyum saja Mas. Biarkan rumput yang menjawab. Oke. Nggak usah jauh-jauh Mas. Ini kita ingat pasti. Ini gambar yang ditunjukkan oleh Brigjen Juhandani. Tanggal 22 Mei ketika gelar perkara di Barreskrim. Oke. Nah, kemudian so-called misalnya inilah kemarin yang ditunjukkan misalnya ya. Bentar mana tadi ijazahnya. Nah, ini. Misalnya ini. Dari ini dan ini saja sudah beda. Yang ini tuh fotokopi terlipat, ada garisnya di tengah, garis terlipat, ada kotornya. Ya, kenapa kalau misalnya dulu polisi sudah punya ini? Kenapa tidak ini langsung? Kenapa tidak ini langsung? Soalnya sempat ditanyakan nggak pada sempat ya itulah kadang-kadang kan jawabannya nggak. Soalnya kan peristiwa ini kan sebelum ini ditayangkan ini kan 22 Mei. Iya, betul. Ini kan peristiwanya kan jauh sebelumnya, sebulan sebelumnya ini. April tadi Mas. Iya, April. Ketika bulan April, adiknya Iriana atau iparnya Jokowi itu datang mengatakan, dan kalau ini misalnya udah benar di forensik, sudah benar di scan, harusnya ditampakkan di Mabes Polri itu adalah yang ini. Yang sudah di forensik itu. Yang sudah di forensik dan detail banget. Kenapa malah yang ditampilkan ini? Dari ini saja, kita sudah bisa melihat, Mas, apakah ini identik? Tidak. Sangat tidak identik. Dari sisi warna aja udah nggak identik. Dari sisi bentuk sudah juga nggak identik, proporsi juga nggak identik. Jadi memang kasus ijazah ini memang makin Mas, makin menarik kalau menurut saya. Jadi itulah rahasianya ya. Kalau ada orang mengatakan tuh rahasianya apa sih kok? Kalau panjang. Begitu boleh tidak kami bertanya begini? Gimana? Jadi yang Mas Roy dan penasehat hukum hadap itu ada kemungkinan Pak Jokowi dan kawan-kawan dan lembaga hukum yang namanya kepolisian. Iya. Bisa jadi tidak hanya kepolisiannya. Bahkan maaf nih, kalau seutuhnya teman-teman. Kalau itu pasti ya setelah kepolisian apa? Kejaksaan. Setelah kejaksaan, hakim. Itu mungkin sudah dipersiapkan semua. Dan Mas Roy tidak merasa ada keharusan untuk menyerah. Enggak lah. Ngapain nyerah? Karena makin lama ya dikeroyok. Kalau misalnya indikasinya begitu. Loh iya, tapi kan insya Allah kan kita tetap selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa di atas. Jadi seperti yang dulu pernah saya katakan Mas, di sini juga. Jadi kasus ini kan mau main pendek, mau main panjang. Kalau dulu sampai lari. Mau main pendek, mau main panjang. Sama. Ayo gitu. Kita layani. Kalau kata Jokowi kan tak layani. Ini juga kita layani kalau mau main panjang. Sebagai orang Jawa, bilang gitu tuh keras banget ya. Tak layani. Jadi ya akan dihadapi. Kalau kata Bung Karno,
kita tidak akan mundur setapak, tidak akan bergerak sejari. Itu walaupun Bung Karno mengheroik banget ya. Ketika konfrontasi Malaysia, ketika merebut Irian Jaya ya dulu sebelum kembalikan nama jadi Papua. Nah, jadi kembali ke analisis ini, Mas. Ini memang makanya kita akan terus bergerak. Karena apa? Karena makin banyak lagi diketemukan hal-hal yang aneh gitu loh. Jadi makin dibongkar, ya akan makin ketahuan. Dan kalau misalnya, kenapa kemarin juga banyak pertanyaan, Mas, katanya ditunjukkan ijazahnya selesai. Enggak, saya bilang ditunjukkan ijazahnya itu selesai kalau bisa kita periksa bersama. Dan sekarang mulai muncul, Mas, wacana itu. Saya berterima kasih kepada misalnya Mas, pernah jadi host di sini. Reza Indragiri. Yang beliau mengusulkan dalam salah satu acara. Betul, Mas Reza Indragiri. Dia mengusul dalam salah satu acara live. Betul. Perlu yang namanya peneliti yang independen. Untuk kemudian dan laboratorium forensik independen. Ya, independen juga. Ya, dan itu diamini juga ternyata. Lucunya ketika diskusi itu diamini sama pihak lawan. Oh, ya alhamdulillah dong. Iya, maksudnya dia memang tidak terlibat langsung. Tapi tadinya disetting untuk membantu pihak lawan. Lucunya orang-orang itu adalah satu Rasman Nasution. Terus Pak Sugeng yang dari IPW. Tadinya kan melawan. Tapi begitu ada independen, kemarin juga ada satu profesor di salah satu TV yang juga mengusulkan itu bagus. Dan nama profesornya juga bagus, Pak. Siapa? Profesor Joko Sriwidodo. Joko Sriwidodo. Ini asli profesor kalau ini. Kalau Joko Widodo nggak jelas. Yang kalau Sri-nya dibuat hilang. Nah, makanya kemarin ketika saya sayangnya Zoom ya. Kalau nggak pas Zoom tak candain. Wah, kalau ini dulu titelnya awalnya Dokter Andes dulu nggak Prof gitu. Dokter Andes ganti insinyur, terus terakhir profesor itu. Nah, jadi sekarang sudah mulai muncul wacana itu. Karena waktu itu ini diskusi bagus waktu itu di TV. Mas Reza cerita soal kasus O.J. Simpson. Yang O.J. Simpson waktu itu adalah mantan pemain sepak bola, sepak bola Amerika lah. Ya, kemudian dia dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap mantan istrinya. Betul. Kemudian pas dikejar itu saya ingat betul karena saya pas nonton itu waktu itu lagi zamannya kita seneng-seneng masang parabola. Jadi ada Ford itu ada filmnya juga tuh. Ada Public film versus O.J. Simpson. Iya, dan waktu itu mau live-nya ada Ford Bronco waktu itu. Jeep kayak Nissan gitu ya. Dari atas kejar helikopter gitu. Akhirnya kan salah satu bukti primer yang dipakai itu ada sarung tangan yang darah. Ada darahnya gitu. Uniknya ketika akhirnya dilakukan secara independen, penyelidikan independen, ternyata sarung tangannya itu nggak cukup dipakai oleh O.J. Simpson. Serag ya? Iya, jadi kan ini kan bukti sama dengan ini. Bukti primernya. Apakah benar? Kenapa saya dari tadi mengulas soal fotonya, Mas? Apakah memang benar foto ini yang bersangkutan? Dari orang awam saja yang pada melihat. Waktu itu kita ingat kan cerita yang membandingkan mulutnya kan kuping yang caplang, kumisnya. Sama yang satu paling krusial kacamata. Bukan soal UGM boleh tidak pakai kacamata. Tapi apakah normal, Mas? Seseorang yang berkacamata minus, dan ini kacamata kir ini tebel ini. Bukan kacamata meskipun belum sepantat botol itu ya. Oh iya, tapi kan ini kacamata minus. Kemarin konyolnya ada termul, Mas, di TV. Ayah saya sering kok sudah tua pakai kacamata terus sekarang bisa lepas lagi. Itu kalau plus. Kalau plus memang, kalau plus itu memang saat bisa baca justru nggak pakai juga nih karena plus kan, justru kalau plus bisa. Tapi kalau minus, ya pasti akan tambah terus gitu loh. Lucu kan? Yang karena dulu bisa pakai kacamata, kok sekarang kacamatanya nggak pakai dan alasannya sederhana, katanya pernah hilang atau sudah. Gitu. Pokoknya kan banyak banget cerita-cerita yang nggak nggak masuk akal. Logis lah, nggak rasional. Mas, saya ingin tanya ini, apakah ketika kemarin dibicarakan soal penyelidikan, bukan yang independen tadi? Ahli independen? Ahli yang independen. Apakah sudah menunjuk satu nama atau satu lembaga? Karena memang masih ada debatnya. Aturan hukumnya di Indonesia belum masuk. Ya makanya itu yang coba kita kalau ada nanti tim reformasi percepatan kepolisian, nah itu maksud saya agenda yang bagus. Karena sebenarnya, Mas, kasus-kasus terjadi kesalahan di laboratorium yang tidak independen. Kalau Bang Resmond
pasti akan cerita soal kasus Vina Cirebon, kasus laboratorium apa dia pasti langsung nyebut nama-nama lah gitu. Itu pun juga pernah terjadi di negara lain. Makanya kayak Skandinavia, Kalau nggak salah pernah Kanada, kita bicarakan Amerika. di sini soal itu ya. Sama Bang Rismon. Enggak, bukan Bang Rismon. Saya dengan siapa gitu. Oke, mungkin. Tentang bagaimana di luar negeri pun hasil laboratorium itu bisa dimanipulasi juga. Betul, makanya kan kita nggak boleh percaya begitu saja. Nggak usah jauh-jauh, Mas. Dari hasil lab 4 kita aja, kasus yang sangat terkenal Joshua. Tapi bukan Joshua Sinambela. Joshua yang meninggal itu. Joshua polisi. Itu kan awalnya analisisnya kan tembak menembak. Iya, betul. Itu dari lab 4 tembak menembak. Tapi setelah kemudian di-challenge oleh keluarga, kemudian di-challenge oleh Pak Kamarudin ya. Dan ada tekanan publik. Udah hanya diperiksa lah. Masa bisa pistol itu kemudian terjadi tembak menembak. Sama dengan kasus di luar negeri yang sangat terkenal, pembunuhan Presiden John F. Kennedy, Mas. Ketika di Dallas waktu itu. Itu kalau dipikir oleh siapa? Lee Harvey Oswald. Ya, Lee Harvey Oswald. Dan kita nggak bisa mendapat lagi keterangan dari Lee Harvey Oswald karena langsung ditembak kan. Dan kalau dilihat area sudut penembakannya itu kan nggak cuma satu selama lar panjang karena bisa pilek-pilek dan ketika terjadi itu kan istrinya karena itu sambil ketika kendaraannya itu di bukan Grace Kelly kacau. Onassis ya. Jacqueline, sorry. Jadi Jacqueline Kennedy sampai harus lari untuk memegang kepalanya yang pecah gitu loh. Waduh. Artinya gini, memang laboratorium itu memang sudah saatnya independen. Apa sih salahnya misalnya kita kan punya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita punya juga laboratorium forensik misalnya miliknya TNI. Ya, kalau kita nggak mau pakai luar negeri ya, gitu. Atau misalnya laboratorium forensik miliknya kampus-kampus. Jangan UGM tapi ya karena UGM sudah di sentimen ke alma mater. Bukan. Yang benar saja bisa dibikin salah. Coba Lisa itu yang kita bicarain itu. Ya kan kita ngobrol ini tepat semalam sebelum ya mungkin tayangnya sudah UGM Dies ya ke-76 tanggal 19 Desember ini. Lisa itu kan sebenarnya kan kado yang sangat bagus untuk UGM. Lin Lisa Intelligent Service Assistant. Ya, Service Assistant. Sudah diresmikan Prof. Ova selaku rektor pada bulan Juni yang lalu. Sudah diuji coba banyak, tapi ketika dimasuki pertanyaan apakah Joko Widodo alumnus lulusan UGM, jawabnya tidak. Joko Widodo bukan lulusan UGM. Setelah itu di Brodo. Bisa jadi tersangka ke-9 nanti dia. Aduh, jadi kalau yang jujur saja bisa dibikin salah, ya kayak gitu, Mas. Gitu. Mas, ya. Tadi Mas mengatakan sedikit curiga bahwa ada sesuatu yang katakan saja tidak benar dengan foto ini. Kata dia terlalu jelas. Bukan sedikit, kalau saya hakul yakin ini curiga. Apa yang membuat parameter teknisnya itu? Grain, resolusi, kontras atau kontras? Yang paling pertama itu kontras. Mata saya itu, mohon maaf nih, ya mungkin orang mengatakan mata elang atau orang mengatakan mata elang yang bukan debt collector. Ya? Iya, lain lagi itu mata elang yang kemarin ribet itu, ya kan? Artinya kita terbiasa melihat ketika ada sesuatu yang nggak benar. Sama kayak dulu ketika ada ijazah Joko Widodo ini diperbandingkan dengan ijazah 1115 Pronojiwo, 11 Al-Nirmala, kan orang melihat sama, Mas. Tapi kan ternyata kan A-nya waktu itu kan beda. A-nya mencotot itu keluar kan. Yang lain enggak. Sama dengan nih. Begitu saya lihat foto ini kemarin, saya langsung bilang kok di depan, ini baru ini. Langsung saya bilang gitu, ini bukan 85. Dan baru bisa bisa dijelaskan nggak yang baru itu? Apakah dipotret lagi kemudian? Gini, artinya cetakan kemarin juga. Itu saya sangat ragu kalau itu buatan tahun 1985. 40 tahun yang lalu. Iyalah, nggak mungkin 40 tahun lalu dengan gambar yang masih sangat tajam. Tadi lihat foto-foto yang saya keluarkan. Itu tahun 2000, tahun 90-an aja udah mulai apa ya? Memang kalau itu di-copy sejak dulu. Nah, kayak ini gambar saya ini. Ini jasa saya asli, Mas. Ini dulu tajam ya, kalau kopiannya ya tetap tajam ya kan, karena kan sudah di-scan ketika masih tajam kan, gitu. Tapi ini fotokopi ya, jangan nyari emboss kan nggak kelihatan kalau fotokopi, ini fotokopi biasa. Kalau watermarknya masih nampak nih, dikit-dikit. Ini jasa saya. Dari sini saja logonya
rapi, nggak perot. Jadi sekali lagi kalau teman-teman pengen lihat pemirsa Madilog pengen lihat analisis soal perot, ya lihatlah Prof. Tono Saksono dalam menganalisis. Artinya ini juga legalisasinya ada tuh jelas. Kalau legalisasi harusnya gini, ini legalisasi yang benar nih, ada warnanya, ada jelas lah. Gitu. Ya, nah jadi saya semakin curiga, apalagi dengan kontras ini nggak sebanding dengan kontras yang ada di tempat lain. Dan warna dari logo UGM ini pun juga tidak standar. Harusnya warnanya emas, Mas. Kuning keemasan. Kayak gini. Nah ini. Kayak gini. Nah ini. Dan kualitas tinta zaman itu, Mas. Kalau tinta itu sudah berusia lebih dari 5 bahkan 10 tahun, dia pasti akan, maaf nih bahasa Jawa lagi, bleber, Mas. Blobor tadi ya. Blobor tadi ke samping-samping. Dan kenapa saya perlu sebenarnya untuk kita meneliti itu kita pegang. Harusnya ijazah itu bisa kita balik. Nah, begitu dibalik, kalau ini cetakannya ada cetakan beneran, dibalik. Kalau ini kan mesin printing ya, nggak kelihatan. Itu kalau di aslinya, pasti dibaliknya itu ada ngecap. Karena tembus sudah sekian tahun. Betul. Nah, kalau enggak, kan nggak kelihatan. Kemarin jangankan dipegang, dikeluarkan dari plastiknya aja. Kalau dikeluarkan dari plastiknya langsung kelihatan dah. Itu asli apa enggak. Jadi sebetulnya yang kemarin itu lebih pada apa gelar perkara itu? Apa untuk memverifikasi juga atau tidak? Atau hanya membuktikan bahwa ada? Maksudnya adalah yang selain soal ijazah, mereka hanya ingin cerita bahwa prosedur itu sudah dilakukan dengan benar. Tapi kan kita lihat tadi pada LP tadi, kan udah muncul ada yang tidak benar. Masa ada korban tuh sebuah organisasi, organisasi Peradi Bersatu, misalnya bisa jadi korban. Apakah yang melapor korbannya itu kan aneh. Nah, hanya untuk kemudian menjawab katanya bahwa ijazah itu ada. Tapi saya mengatakan tidak terjawab. Karena bukan ijazah yang ditunjukkan. Selembar kertas yang mau dipurpuskan sebagai ijazah. Tapi saya tetap menolak. Makanya saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, mengatakan itu bukan ijazah yang asli. Karena 99,9% itu adalah tetap palsu. Meskipun, ya ini nggak apa-apa saya jawab. Ada sih pada saat kloter pertama, bagian dari kuasa hukumnya Pak Egy, itu katanya melihat itu sambil nangis. Wah ini bener ini ada ijazahnya. Ada seorang ibu-ibu. Tapi saya kuasa hukumnya. Kuasa hukum. Tapi kan saya kenapa harus menangis? Makanya katanya dia terharu ijazahnya ditunjukkan. Tapi gini loh Mas, dia itu kan bukan ahli yang bisa meriksa ijazah. Dia ahli hukum mungkin ya. Sama dengan saya, tiba-tiba saya suruh menilai kasus hukum. Kan nggak boleh. Dia penasehat hukum. Penasehat hukumnya Pak Egy. Iya. Maksud saya buat apa menangis? Makanya katanya terharu. Gitu. Enggak, saya harus klarifikasikan di sini. Karena supaya tidak dianggap itu bagian dari sikap kami. Kami Pak. Dan memang ini akan agak ganjil kalau sikap. Makanya Mas Ahmad Kosinudin mengatakan dia bukan mewakili dari kita semua. Mewakili pribadi silahkan. Ya gitu. Tapi tidak boleh statement itu kemudian digoreng-goreng oleh para termul dan ceboker Nusantara itu dijadikan wah itu sudah ngaku, sudah bertobat. Enggak. Ibaratnya gini Mas. Kita sebutlah beberapa merek ya tas gitu ya. Tas mahal lah gitu ya. Apa tuh misalnya? Yang depannya H, belakangnya S. Hermes. Aku nggak nyebut, nanti dia suruh bayar iklan di Madilog ya kan. Nggak apa-apa. Oh ya, suruh. Atau kalau gitu sekalian. Misalnya Louis Vuitton ya, LV. Mas kita berdua nih. Kan banyak sekali sekarang yang beredar. Yang dari Cungko ya, yang KW. Ya, betul. Kita bisa nggak bedain itu asli atau enggak? Susah. Betul. Tapi kalau ahlinya, misalnya para istri kita, pasti bisa. Betul. Gitu loh. Tapi itulah yang terjadi. Jadi ngapain harus ambil? Enggak. Istri Mas. Bukan kami, istri Mas. Ya. Istri saya nggak bisa membedakannya. Bisa lah. Ya. Biasanya kalau cewek lebih detail. Ya gitu. Sama kayak cowok suruh pilih handphone. Cowok pilih handphone kayak gini cukup. Tapi kalau istri kita sekarang pilih handphone, pasti pilihnya yang 3 fold. Yang bisa dilipat 3 sekarang. Wah, luar biasa sekarang handphone sekarang tuh canggih banget sekarang. Saya baru tahu tuh ya bisa dilipat 3. Udah ada berapa lagi beredar sekarang. Bisa dilipat 3 jadi kalau dibuka terus jadi kayak tab gitu. Terus dilipat. Wah, kemajuan layar itu memang luar biasa. Ya. Saya yang tertinggal kalau gitu. Enggak. Kita kembali ke laptop. Bukan kembali ke handphone. Jadi artinya saya juga tidak bisa kemudian di-quote
untuk misalnya, oh pasal-pasalnya apa aja Mas? Saya bisa tahu pasal karena saya dapat cerita dari orang yang mengerti hukum. Ya, betul. Sama kayak Andi Aswan. Andi Aswan mungkin pernah dapat cerita dari Joshua atau dari si Roni Teguh. Tapi dia tidak bisa dia dianggap sebagai ahli soal digital imaging gitu loh. Nah, sama. Masa seorang ibu-ibu yang kemudian nangis itu dianggap sebagai sebuah hal yang. Jadi sekali lagi ini penting saya klarifikasi agar itu tidak framing ya, karena di sebelah waduh udah mulai di framing macam-macam. Sama halnya dengan ini, Mas. Apakah kita bisa memastikan apakah orang yang ada di dalam kaos saya ini itu asli atau tidak? Nah, gitu. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini ya kan? Ipemen ini. Lah ya kan? Kalau kemudian ini kita namakan oleh si pembuat kaos ya, saya sekali lagi saya dikirim kaos. Kemudian dinamakan tidak sama dengan nama di ijazah itu, tapi Jokowi. Boleh nggak? Ya kan sah-sah saja. Uang sekarang orangnya saja kalau kita tanya dia sedang memperagakan Wing Chun. Gitu. Sekarang orang yang sering disebut nama di ijazah ini, orang aja kalau sekarang ditanya ragu-ragu kok. Loh kan dulu kan andeng-andengnya ada di sini kok pindah ke sini ya kan? Dulu rahangnya ini kok pindah. Giginya dulu nggak kayak gitu. Sampai kemudian menyebar spekulasi soal apa? Cloning atau body double. Iya. Makanya kalau kita memang bukan ahlinya, kalau ini saya memang bukan ahlinya orang, ahli. Kalau mungkin seorang ahli anatomi, mungkin Dokter Tifa, ya dia boleh mengatakan ini siapa. Ya makanya ketika ini tulisannya Jokowi, ya udah. Ya mungkin aja dia namanya Jokowi, ya bukan Jokowi. Gitu, Mas. Mas pernah bilang soal blowborn. Sebetulnya kalau apa namanya blowbornnya tinta karena penuaan seiring usia, itu secara teknis bisa dijelaskan seperti apa sih? Gini, karena memang tinta ataupun juga hasil cetakan kamar gelap tadi, memang kita kan tahu kalau memang kita mau menyimpan dengan baik. Yang saya baca ya, karena dulu kalau saya di kamar gelap, semua bahan-bahan itu harus kita simpan di bawah suhu 20 derajat. Suhu kamar. Tapi kamarnya orang sana gitu. Sering kita salah suhu kamar kita panas nggak pakai AC. Nah, kalau itu dia bisa stop, dia bisa awet. Nah, kalau di bawah 20 derajat. Tapi kalau tidak, tentu saja panas matahari. Dan satu lagi yang paling parah di Indonesia, kelembapan. Itu kan terjadi reaksi kimia. Kelembaban kita tinggi banget. Reaksi kimia itu kalau kita perhatikan, misalnya itu kemudian katakanlah ini ijazah katakanlah. Kemudian ini kita ambil, kemudian ini kita masukkan, anggap ini sebagai preparat ya, sebagai preparat, masukkan di bawah mikroskop, pasti akan kelihatan melebarnya kemana-mana. Nah, tapi itu pemeriksaannya harus sangat detail gitu ya. Kan nggak bisa satu lembar ijazah itu diperiksa mikroskop kan nggak bisa. Berarti bisanya apa? Di scan dulu. Prof. Tono Saksono, makanya juga menyarankan. Beliau ahli fotogrametri. Dan ahli dokumen analog sampai ke digital. Itu saja kemarin beliau, dengan sekarang beliau ngaku loh, ini digoreng juga sama Termul. Wah, profesor sudah nggak bisa, sudah hanya tinggal 40% kok. Itulah kejujuran seorang profesor. Prof. Tono itu ngaku di depan wartawan. Penglihatan saya sudah tidak utuh lagi. Karena usia lah ya. Iya, karena kena glaukoma. Gitu. Tapi dengan keterbatasan beliau pun, kemarin saja begitu lihat yang konon disebut ijazah itu, Prof. Tono pun langsung berbisik, terlalu tajam, terlalu kontras. Untuk usia 40 tahun. Iya, untuk usia 40 tahun yang disebut ijazah ini. Ini terlalu kontras. Saya juga dalam hati kecil, ini kalau mau merekayasa itu yang agak pintar dikit lah gitu. Masa kayak gitu nggak ngerti gitu. Mungkin pada waktu, kalaupun itu terjadi rekayasa itu dilakukan dengan husnudzon, tidak akan diapa-apain. Nah, nggak akan ketemu orang-orang kayak RRT gitu kan. Iya, betul. Atau mungkin gini, Mas. Apa? Mungkin dia nggak salah. Karena waktu itu dia pesan belinya asli. Dapatnya palsu. Oh iya, yang salah yang bikin. Yang salah yang bikin. Dan itu kemarin orang namanya Rustam Effendi, ketika melihat pada klaster 1, saya juga dengar cerita itu gitu ya. Ketika melihat langsung, wah ini palsu, gitu. Saya tahu siapa yang buat. Ya, Rustam memang lagi juga mengejar beberapa orang yang sekarang masih melarikan diri, Mas. Ya, orang-orang yang terlibat di salah satu pasar yang pramuka gitu. Pramuka, iya.
Itu kan ada dia nyebut kok, Mas Rustam tuh nyebut ada nama Eko, ada nama apa. Mereka yang disinyalir terlibat di dalam pembuatan atau perekayasaan ini. Dan kan pernah. Dari mana kemudian kesimpulan itu datang, Mas? Apakah mereka mengaku atau kemudian ya kan udah ada cerita seorang profesor waktu itu yang kemudian tiba-tiba mengalami mobilitas vertikal gara-gara punya kios. Terus ada cerita mungkin pernah jadi sampai jadi orang kedua di suatu kementerian lah ya. Terus ada juga kan yang mantan KPU Pak Yulianto. Oke. Itu kan bisa cerita juga kalau ternyata pada saat diperiksa oleh salah satu partai itu mereka kan curiga sebenarnya. Ini kok nggak sama ya? Dan ketika kemarin, ini yang menarik, ini lupa tadi saya bilang. Kemarin tuh kan ada dua seolah-olah ijazah yang ditunjukkan. Satu ijazah S1, satu lagi ijazah SMA. Totally different, Mas. Orang yang ada itu. Kalau ijazah SMA-nya gondrong, tapi ya itu dia muda kayak gitu. Jokowi muda tuh kayak gitu. Sedangkan ini perbedaan dari kacamata dan itu nggak pakai kacamata, itu bentuk fisik rahangnya dia sekarang. Bentuk bibirnya tidak kayak gini. Itu karena permintaan atau karena permintaan? Karena permintaan. Jadi kita minta ijazah. Polisi berbuat dan saya berterima kasih kepada Ombudsman. Karena pada sesi 1, konon yang berhasil membongkar itu, membuat Polri itu mau menunjukkan Ombudsman. Karena diminta terus oleh kita, tapi saya nggak ikut ya. Yang sesi 1 saya mendengar cerita. Dia dikasih, baru setelah Ombudsman mengatakan udah sebaiknya dibuka. Dan akhirnya segel digunting waktu itu, dibuka di situ. Dan saya datang di sesi kedua, hadir untuk kemudian melanjutkan. Tapi yang lucunya juga, udah tahu di sesi pertama itu sudah dibuka, di sesi kedua itu bukanya juga belakangan, Mas. Jadi kita udah mau ngantuk semua itu. Untungnya begitu itu dibuka kita berapa lama diperlihatkannya? Cuma 5 menit. Dari total kita ada di acara gelar perkara khusus itu, mulai 4:30 sampai jam 11. Malam? Iya. Untuk 5 menit itu? Iya. Dan hanya melihat selama 5 menit. Dan itu hanya, ya singkat banget lah kita lihat itu kayak apa, kayak cuman, ya mungkin bayangan kita kayak waktu dia menunjukkan di Solo kepada wartawan. Nih dilihat ya, jangan dipoto lo ya. Mas, pertanyaan kami yang terakhir. Ya. Kira-kira di pengadilan, apa yang saya pikir kalau misalnya ada hal yang masih harus ditutup untuk strategi, silakan saja. Apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi? Gini juga, Mas. Jangan terlalu yakin bahwa pengadilan akan membuktikan itu. Karena pengadilannya itu kan pengadilan soal pencemaran nama baik dan fitnah. Yang saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, dan 5 yang lain didudukkan di pesakitan. Makanya kami menghadirkan para ahli untuk supaya karena kami nggak bisa bersaksi selaku ahli. Betul. Tapi belum tentu. Makanya pengadilannya yang benar adalah justru pengadilan Solo, Mas, yang akan berlangsung tanggal 23 Desember ini tentang CLS Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Dr. Taufik. Gugatan publik. Yang diajukan oleh Dr. Taufik berdasarkan 2 lulusan UGM, Bangun Sutoto dan Top siapa tuh namanya? Top siapa? Itu untuk membuka ijazah itu. Kita tunggu saja, ya. Apakah Jokowi hadir di sana di Solo? Apakah juga akan mempertujukan? Ya, itulah hal di mana kita bisa menguji, karena kalau di pengadilan Solo. Jadi dengan kata lain sebetulnya Pak Jokowi tidak terlalu miris dengan pengadilan Mas, dan justru lebih miris dengan pengadilan yang Solo. Sangat. Dan saya saya setuju dengan ramalan teman-teman. Jokowi nggak akan hadir di Solo. Dan tidak akan menunjukkan itu. Kalau tidak hadir di Solo kan berarti mengingkari apa yang beliau katakan. Makanya kan, kalau mengingkari kan memang sering ingkar lah. Siap. Iya kan, sudah tapi belum. Nanti kalau ditanya, Pak akan hadir di Solo nggak? Datang tapi mangke. Nah itulah sama. Nah sedangkan yang di Jakarta yang dilakukan itu adalah kasus pencemaran nama baik, kasus fitnah, kasus ujaran kebencian. Ya kan? Nggak akan sampai ke sini. Jadi sebenarnya masyarakat tuh jangan kemudian berharap nanti di sidang akan menunjukkan uang ini uji ini. Enggak.
tidak mungkin juga, bukan tidak mungkin, ada kemungkinan tidak ada verifikasi bahkan di pengadilan itu. Makanya kenapa kita kejar sekarang gitu loh. Oh, oke. Termul-termul kan Sementara di gelar perkara sendiri kan tidak ada verifikasi. nggak apa-apa, tapi kan dengan adanya di podcast-podcast ini, Oke. dengan adanya pembahasan di berbagai kanal, Ya, di ya. televisi, Ya. itu kan kita bongkar. Gitu. Oke. Bahkan nanti salah satu stasiun TV di edisi akhir tahun itu akan mengulas ini sebagai kado juga gitu loh, soal ijazah. Tapi kan semua itu tidak bernilai hukum. Tidak bernilai hukum. Iya. Tidak harus dipertimbangkan oleh hakim. Dan tidak legitimate, gitu kan? Nggak apa-apa. Karena kan kita tahu lah. Coba Mas bayangin aja, ya Kang Darsa dan juga pemirsa Madu. Kalau kami itu tidak teriak, kalau kami tidak bongkar ini, dan memang ada yang menyalahkan, Mas kenapa itu buktinya di spill dikit-dikit? Harus. Karena kalau kita nunggu di persidangan, belum tentu itu semua muncul di persidangan. Oke, betul. Iya kan? Masuk Jadi akal. ini kan kita lakukan dan memang no viral no justice. Harus. Jadi saya buka aja memang Sebetulnya harus. ini ya kita Edukasi kalau ini sekali. Iya. Di sisi lain edukasi, di sisi lain no viral no justice. Iya, sementara di sana kan selalu udah ditetapkan tersangka tuh diem aja tuh sampai nanti enak aja. Ya, enggak loh. Kita punya hak individu untuk bicara. Dan itu dijamin oleh Declaration of Human Rights, dijamin oleh UUD 45 ke bawah terus, dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan dijawab oleh aturan yang ada di Komisi Informasi. Oke. Gitu. Bismillah, Mas. Amin, insya Allah. Ya. Sobat Madilog mengingatkan kita, kebenaran bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling siap diuji. Dokumen boleh ditunjukkan, prosedur boleh digelar, tapi nalar publik tak boleh disuruh percaya tanpa alasan. Negara yang sehat tidak takut pada verifikasi, justru runtuh ketika verifikasi dianggap sebagai pembangkangan. Hannah Arendt pernah menulis, subjek ideal kekuasaan totaliter bukanlah orang yang fanatik, melainkan mereka yang tak lagi bisa membedakan fakta dan fiksi. Karena itu, mempertanyakan bukanlah kejahatan. Yang berbahaya justru ketika pertanyaan dilarang. Di Madilog, kami percaya, jika sebuah kebenaran memang kokoh, ia tak butuh pelindung kekuasaan. Ia hanya perlu satu hal, kesediaan untuk diuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.